Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan ini saya tergelitik dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dendi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur, ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Mungkin itu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Terkait adanya dari Wali Kota Solo Pak Gibran ini mempertanyakan juga Pak, terkait penanganan kasus ini. Bagaimana tanggapan dari Polda Metro Jaya Pak? Terima kasih. Begini ya, saya memang masuk di akhir-akhir perkara Mario Dendi. Yang pertama ketika kemarin dipermasalahkan, lama sekali ya. Saya pun merasa ini adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Saya datang ke Kejaksaan Tinggi untuk melakukan koordinasi dan membantu Direktorat Kriminal Umum untuk menuntaskan. Dan kalau saya lihat dari perkaranya, saya yakin para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi, tidak ada. Bahkan dari pasal yang diterapkan itu ada pasal yang sangat memberatkan, yaitu pasal 355 di mana dia merencanakan adanya penganiayaan berat. Yang kedua, laporan dari AG itu pun sekarang sudah naik ke penyidikan ya. Yang ini berbeda tindak pidananya ya, bukan satu kegiatan yang terus-menerus, tapi ini ada berbeda tindak pidana. Antara yang satu judulnya adalah 351 atau 355, yang satu adalah undang-undang tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan ini ancamannya juga cukup berat, yaitu 15 tahun. Yang di sini 15 tahun, yang di sini 15 tahun. Dan jelas ini menunjukkan bahwa kami tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi. Karena apapun tugas kami adalah menyelesaikan berkas perkaranya. Ya, berkas perkaranya. Dan saya kembali apa yang disampaikan oleh masyarakat, sekecil apapun itu menjadi bahan perbaikan buat kami sangat terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua. Selamat berweekend. Terima kasih. Tanggapannya dulu, Mbak, mungkin tanggapannya dulu tentang video Mario Dendi yang kemarin sempat viral itu, gimana dari perwakilan David? Ya, makanya hari ini tuh sebenarnya pasca kejadian video itu viral, kami langsung komunikasi dengan Polda
Dan seperti yang sudah-sudah sebenarnya terkait MDS ini yang cengengesan, senyum-senyum, itu sudah kita lihat langsung ketika sidang di persidangan pelaku anak berkonflik hukum AG. Nah, saya sempat geram sekali memang pada saat sidang itu, persis sama seperti yang ditunjukkan dalam video yang beredar. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih jauh video itu kan memang terlihat bahwa ketika MDS itu sadar keserut kamera, maka dia segera menggunakan kabel tisnya itu. Dan setelah kami komunikasi dengan pihak Polda, mereka sampaikan itu situasinya pada saat mau tanda tangan di situasi persiapan administrasi sesaat sebelum pelimpahan. Nah, sepertinya dia mau pamer aja gitu ya. Ketengilannya muncul lagi ketika dia lihat kabel tis yang memang belum dipasangkan itu ya, dia bongkar pasang untuk menunjukkan, dan bisa kita lihat asumsi publik menjadi negatif sekali, seolah-olah dia memang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Nah, tapi perlu kami ingatkan ke teman-teman semua juga, dalam beberapa dari awal sekali berkas ini berpindah ke Polda, kan kita semua tahu awal-awal penganiayaan terhadap si MDS ini hanya dikenakan kasus perkara ini menjadi penganiayaan biasa. Sementara kondisi anak korban pada saat itu bahkan sampai koma. Nah, ketika sudah dipegang Polda, ini menjadi penganiayaan berat, dan itu kita sangat-sangat apresiasi. Setelah proses penganiayaan itu berubah menjadi pasal 355 ayat 1, saat itu kami terus berkomunikasi, dan sejauh ini kami masih yakin Polda masih presisi ya dalam memperjuangkan hak anak korban. Kami sampaikan juga, mungkin teman-teman sempat ketemu saya waktu itu di Renata, di mana saya bersama dengan KPPA, KPAI, dan institusi pengamat anak diinisiasi oleh Polda untuk kita rapat bersama terkait dengan restitusi, hak restitusi anak. Nah, itu juga inisiasi Polda. Hari ini saya juga masih berkomunikasi dengan Polda terkait dengan restitusi untuk anak korban, di mana kita ketahui masih panjang perjuangan kami untuk proses persidangan anak korban, di mana pelaku utama besok baru akan masuk ke tahap persidangan. Sehingga kami meminta kepada masyarakat, kami berterima kasih dikawal seperti ini ya, tetapi kami akan berharap untuk kita sama-sama fokus kepada proses persidangan ini ya. Pada saat kenapa proses P21 lama dan lain sebagainya itu kan viral juga ya, kok lama sekali nih Mbak Mel. Nah, saya juga komunikasi dengan Polda, saya komunikasi dengan Kejaksaan, dan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa oh ternyata berkas itu sebenarnya sudah diserahkan oleh Polda Metro Jaya itu tanggal 10 Mei kepada Kejaksaan. Nah, sementara pada saat itu ramai itu yang disorot adalah Polda, padahal berkasnya sudah beralih ke Kejaksaan. Nah, ini yang saya kembali luruskan bahwa sampai sejauh ini memang terkait video membuat keluarga juga tanda tanya, tetapi kami lebih memilih untuk tabayun dan bertanya secara langsung sebenarnya kondisi dan kejadiannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Mbak, terkait permintaan maaf yang disampaikan oleh Mario Dandi itu kan, tapi kan disampaikannya dengan cara demikian gitu Mbak, dengan cengengesan demikian rupa gitu. Apakah dari pihak keluarga gitu menanggapi kalau permintaan maaf dari Mario Dandi itu hanya sekedar bercanda, tidak serius gitu, atau seperti apa Mbak tanggapan dari keluarga? Ya, kita mau berharap apa kepada Mario Dandi? Jangankan pada saat proses akan limpah itu masih ditahti ya, mau dibawa kepada kejaksaan, dia cengengesan di hadapan hakim aja dia seperti itu kok. Jadi hakim tuh sudah menilai nih anak memang tidak ada penyesalan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian selain dari proses tadi yang saya sampaikan, penganiayaan ini sudah dikawal betul menjadi pasal penganiayaan berat terencana, yang beberapa hari ini juga seolah-olah mau dikaburkan bahwa ini akan menjadi pasal penganiayaan biasa. Menurut kami itu nggak masuk akal, karena kondisi yang dilihat bukan 3 bulan pasca orang tua dan korban berjuang mati-matian ya, proses pengobatannya cukup signifikan, kondisi saat ini lebih membaik anak korban, itu yang mau dicantumkan hukuman pelaku itu tidak benar sama sekali. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait Polda ini, kami masih yakin Polda presisi, karena kasus satu lagi terkait dengan MDS atau tersangka Mario Dandi ini kan lagi naik juga.
yaitu terkait dengan pencabulan. Nah, itu ancaman pidananya juga tinggi sampai 15 tahun. Ini kita akan berkomitmen mengawal sehingga apapun yang bisa diminta pertanggungjawaban kepada MDS, semuanya kita akan kita perjuangkan. Begitu. Ada lagi? Cukup. Tadi kan Mbak Mensa bilang penanganannya pengkaburan yang dimaksud pengkaburan itu apakah penanganan yang dari tahap P19 sampai P21 lama atau seperti apa? Kan kemarin juga sempat mamanya Mas David sendiri update story yang menyindir lamanya penanganan. Nah, ada juga foto unggahan bunga dari Polda Metro Jaya. Nah, itu seperti apa? Ya, ini yang perlu harus kita pahami juga ya. Memang rentan waktu dari pelaku anak kepada pelaku utama yang Mario Dendi ini kan cukup panjang, sehingga setiap hari keluarga ini dipertanyakan oleh publik, kami juga dipertanyakan oleh keluarga, kok belum naik juga. Nah, ini yang membuat keluarga juga jengah, tanda tanya dan lain sebagainya. Buat keluarga kan tidak semua juga memahami sebagaimana koridornya gitu. Nah, sehingga kami berkomunikasi sebenarnya persoalannya ada di mana. Ternyata memang secara normatif kami juga sudah sampaikan, bahkan kita sampaikan secara proper waktu itu di media, tenggat waktunya masih sesuai dengan koridor yang dimiliki oleh kejaksaan ya. Dari 10 Mei itu masih punya waktu 14 hari, tetapi tidak ada larangan juga kalau mau dipercepat sebenarnya. Nah, sehingga kami terus mendorong ada masalahnya di mana, kalau bisa cepat kenapa lambat, kan kira-kira seperti itu. Nah, keluarga menyentil seperti itu untuk kemudian memberikan respon atau mendapat respon kira-kira ini kapan sih sebenarnya, sehingga saling mengingatkan antar baik itu ke Polda ataupun itu kejaksaan. Dan alhamdulillah komitmen juga kejaksaan 1 hari setelah viral itu kemudian langsung dilakukan P21 atau dinyatakan berkas lengkap. Nah, ini saya lebih melihat unsur kehati-hatian daripada penegak hukum sih. Itu yang kita harus hargai juga. Ada lagi? Kondisi David, oh ya, ini saya dari rumah David banget nih. Saya baru dari rumah David, mungkin saya harus liatin dulu. Ini kondisi terbaru David. Kalau ada yang bilang David ini sudah sembuh, sudah baik, itu nggak benar. Ini saya ambil sendiri. David ya, mungkin saya jelaskan dan narasikan aja ya. David ini beberapa waktu yang lalu dilakukan tindakan, ini masih ada bekas jahitan.